nangyari sama si Matthew? Hindi ako naniniwalang kapatid mo nalasing ako. Dito. Perkenalkan, ia adalah Domeng. Domeng ini merupakan sosok pria yang dikenal banyak orang di kampungnya. Suatu hari terjadilah sebuah peristiwa mengenaskan di mana Domeng dihabisi oleh orang tidak dikenal. Dengan berlinang air mata, anaknya Domeng yang bernama Matthew memeluk tubuh kaku sang ayah. Tidak lama kemudian, datanglah seorang pria bernama Robert yang merupakan teman dari Domeng. Meskipun hatinya juga hancur, Robert tetap berusaha tegar dan menyabarkan Matthew. Sejak itu, Matthew menjadi yatim piatu dan pada akhirnya Robert mengajaknya untuk tinggal bersama. Dengan kata lain, Matthew diangkat menjadi anak asuh. Robert dan istrinya yang bernama Amanda sangat welcome pada Matthew. Bahkan anak perempuannya yang bernama Mika juga ikut senang. Seiring berjalannya waktu, Matthew menjadi orang dewasa. Bersama Mika, ia lulus menjadi sarjana hukum dan mendapatkan nilai terbaik. Makin kesini, Mika mulai merasakan getaran cinta pada Matthew. Di hadapan sang ibu, Mika pun mengaku kalau ia telah jatuh cinta pada pemuda itu. Mendengar hal itu, Amanda setuju-setuju saja. Toh Matthew adalah anak yang baik. Namun Matthew sendiri ternyata keberatan karena ia sudah menganggap Mika sebagai adiknya. Penolakan dari Matthew tidak membuat Mika mundur. Justru ia jadi bertambah agresif hingga akhirnya bisa mengajak Matthew bermesraan di sebuah hotel semalaman. Keesokan paginya ketika pulang ke rumah, Matthew dan Mika berbohong pada orang tuanya kalau habis belajar bersama di rumah teman. Suatu ketika Mika menuntut kejelasan status hubungan mereka pada Matthew. Ia ingin hubungan mereka diresmikan serta diketahui oleh kedua orang tuanya. Dengan wajah penuh tekanan, Matthew pun beralasan kalau ia belum siap untuk mengungkap semuanya. Oleh Mika, Matthew akhirnya diberi waktu, tapi jangan lama-lama. Suatu ketika, saat Matthew mulai mencari pekerjaan, Robert memperkenalkannya pada seorang teman kerjanya. Rencananya, Robert akan mempekerjakan Matthew di perusahaan mereka. Nah, ketika ngobrol dengan Matthew di malam harinya, Robert bercerita tentang sosok Domeng ayahnya Matthew. Domeng adalah pemilik tanah di pinggir sungai yang nantinya akan ada pembangunan di sana. Nah, karena menolak pembangunan tersebut, Domeng pun akhirnya dihabisi oleh orang tidak dikenal. Robert bilang kalau ia dan Domeng sudah berteman sejak lama dan oleh karena itu Matthew sudah dianggapnya sebagai anak sendiri. Ternyata Matthew tidak percaya begitu saja ucapan Robert. Ia pun berkata kalau pernah melihat Robert dan ayahnya sedang beradu bibir. Dari peristiwa itu Matthew sadar Robert baik kepadanya agar bisa menjadikannya sebagai pasangan. Karena banyak berhutang budi, Matthew pun bilang kalau dirinya bersedia. Sementara itu Robert yang masih syok hanya bisa diam. Jadi selama ini tanpa diketahui oleh istrinya, Robert menyembunyikan identitasnya sebagai penyuka sesama. Bahkan malam itu, Robert lagi-lagi menolak ajakan Amanda untuk bermesraan. Percakapan antara Robert dan Matthew kemarin ternyata membuat keduanya jadi semakin dekat. Apalagi sekarang mereka bekerja di tempat yang sama. Di hadapan Matthew, Robert mengaku pesimis dengan hubungan mereka, apalagi setelah tahu putrinya mencintai Matthew. Hingga suatu hari,
Keluarga Robert gempar setelah mendengar kabar Mika sedang berbadan dua. Amanda beranggapan satu-satunya solusi dari masalah itu adalah menikahkan Amanda dengan Matthew, ayah dari anak tersebut. Robert sontak tidak setuju. Ia bahkan memarahi Matthew atas kejadian ini. Masalah mereka pun makin bertambah runyam setelah Mika mengetahui hubungan gelap antara ayahnya dan Matthew. Gadis itu pun langsung mengadu pada ibunya. Amanda sebenarnya sudah tahu kalau dulu suaminya berhubungan dengan Domeng. Ia pun berbesar hati memaafkannya. Namun kesalahan Robert bersama Matthew kali ini sudah tidak bisa ia toleransi lagi. Tanpa peduli rengekan dari suaminya, Amanda pun memutuskan untuk segera menikahkan Mika di luar negeri. Mendengar hal itu, Robert sontak putus asa hingga akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Kepergian Robert untuk selamanya menjadi pukulan telak bagi keluarga, terutama Amanda. Meski agak lain, Robert sebenarnya menyayangi mereka setulus hati. Di sisi lain, untuk kedua kalinya, Matthew kehilangan sosok ayah di hidupnya. Pada akhirnya Matthew dan Mika pun menikah, sementara Amanda hidup sendirian. Dan film ini pun selesai.